Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang elastisitas. Sebelum kita mempelajari tentang elastisitas, saya mau bertanya, apa sih itu elastisitas? Ya, elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Semakin elastis sebuah kurva, maka perubahan harga sekecil apapun akan menyebabkan perubahan besar terhadap kuantitas produk yang dibeli di pasar. Sebaliknya, bila sebuah kurva tidak elastis, maka perlu perubahan harga yang lebih besar untuk mempengaruhi perubahan kuantitas produk di pasaran. Elastisitas dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, elastisitas permintaan, yang kedua, elastisitas penawaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah permintaan barang atau tingkat kepekaan dari perubahan jumlah barang terhadap suatu perubahan dari harga barang. Dapat 5 macam kriteria elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis, yang kedua, permintaan inelastis, yang ketiga, permintaan uniter atau normal elastis, yang keempat, permintaan elastis sempurna, yang kelima, permintaan inelastis sempurna. Nah, dalam elastisitas permintaan terdapat rumus ED sama dengan delta Q, yaitu selisih atau perubahan jumlah permintaan, dibagi delta P, yaitu perubahan harga barang, dikali P, yaitu harga awal, dibagi Q, yaitu jumlah permintaan awal. Atau bisa dicari dengan rumus ED sama dengan persen delta Q dibagi persen delta P. Nah, saya akan menjelaskan koefisien elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis menunjukkan koefisien ED lebih besar dari 1, maka persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga. Karena persentase delta Q lebih besar dari delta P, jika harga berubah sedikit, maka permintaan dan penawaran akan berubah drastis. Nah, di sini terdapat kurva P yaitu harga, Q yaitu jumlah permintaan. Karena jumlah permintaan lebih besar dari harga, maka kurva dari permintaan elastis ini garisnya landai. Yang kedua yaitu permintaan inelastis, menunjukkan koefisien ED kurang dari 1. Maka persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga. Nah, di sini terdapat kurva P yaitu harga, Q yaitu jumlah permintaan. Karena harga lebih tinggi dari jumlah permintaan, maka kurva dari permintaan inelastis ini garisnya curam. Yang ketiga, permintaan elastis uniter, menunjukkan koefisien ED sama dengan 1. Maka persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Nah, di sini terdapat kurva P yaitu harga, Q yaitu jumlah permintaan. Karena harga dan jumlah permintaan seimbang, maka kurva dari permintaan elastis uniter ini garisnya tidak landai dan tidak curam, dalam artian sama. Yang keempat yaitu permintaan elastis sempurna, menunjukkan koefisien ED sama dengan tak terhingga. Maka perubahan harga mengakibatkan jumlah barang yang diminta tidak terhingga. Nah, di sini terdapat kurva P yaitu harga, Q yaitu jumlah permintaan. Karena jumlah permintaan ini tidak terhingga, maka kurva dari permintaan elastis sempurna garisnya horizontal. Yang terakhir yaitu permintaan elastis sempurna. Yang terakhir yaitu permintaan inelastis sempurna, menunjukkan koefisien ED sama dengan 0. Maka perubahan harga barang tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, di sini kurvanya P yaitu harga, Q yaitu jumlah permintaan. Karena harga barang tidak berpengaruh terhadap jumlah barang diminta, maka kurva dari permintaan inelastis sempurna ini garisnya vertikal. Berikut terdapat contoh soal. Toko baju Bordir pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis baju, dari baju anak sampai dewasa. Harga baju anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Jumlah permintaan baju anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Karena dampak dari penurunan harga, jadi koefisien elastisitasnya bisa dihitung seperti berikut. Nah, diketahui P yaitu harga awal sebesar 20.000, Q yaitu jumlah permintaan awal sebesar 1.000. Delta P yaitu hasil dari pengurangan P2 dikurangi P1 yaitu 15.000 dikurangi 20.000, maka hasilnya 5.000. Delta Q yaitu
diperoleh dari Q2 dikurangi Q1, yaitu 4000 dikurangi 1000, maka hasilnya 3000. Di sini menggunakan rumus ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Delta Q yaitu 4000 dikurangi 1000 dibagi delta P yaitu 15.000 dikurangi 20.000 dikali P yaitu harga awal sebesar 20.000 dibagi Q yaitu jumlah permintaan awal sebesar 1000. 4.000 dikurangi 1000 maka hasilnya 3.000 dibagi 15.000 dikurangi 20.000 hasilnya minus 5.000 dikali 20.000 sama dengan minus 12. Nilai elastisitas selalu absolut, artinya menunjukkan koefisien ED sama dengan kurang dari 1, termasuk dalam kriteria inelastis. Yang kedua yaitu elastisitas penawaran atau elasticity of supply, adalah derajat pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah penawaran barang atau tingkat kepekaan dari perubahan jumlah penawaran barang terhadap perubahan dari harga barang. Terdapat 5 kriteria dari elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis. Yang kedua, penawaran inelastis. Yang ketiga, penawaran uniter atau normal. Yang keempat, penawaran elastisitas sempurna. Dan yang terakhir, penawaran inelastis sempurna. Nah, di sini menggunakan rumus ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q, atau bisa menggunakan rumus ES sama dengan persen delta Q dibagi persen delta P. Nah, saya akan menjelaskan koefisien elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis menunjukkan koefisien ES lebih dari 1. Maka persentase jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari persentase perubahan harga. Di sini karena jumlah penawaran lebih tinggi dari harga, maka kurva dari penawaran elastis ini garisnya landai. Yang kedua yaitu penawaran inelastis menunjukkan koefisien ES kurang dari 1, maka persentase jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Nah, di sini terdapat kurva P yaitu harga, Q yaitu jumlah penawaran. Karena harga lebih tinggi dari jumlah penawaran, maka kurva dari penawaran inelastis ini garisnya curam. Yang ketiga yaitu penawaran elastis uniter menunjukkan koefisien ES sama dengan 1. Maka persentase perubahan harga diikuti persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini terdapat kurva P yaitu harga, Q yaitu jumlah yang ditawarkan. Karena harga dengan penawaran ini seimbang, maka kurva dari penawaran elastis uniter ini garisnya tidak landai dan tidak curam, dalam artian sama. Yang keempat yaitu penawaran elastis sempurna menunjukkan koefisien ES sama dengan tak terhingga. Maka perubahan harga mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas. Nah, di sini terdapat kurva P yaitu harga, Q yaitu jumlah yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas, maka kurva dari penawaran elastis sempurna ini garisnya horizontal. Yang terakhir yaitu penawaran inelastis sempurna menunjukkan koefisien ES sama dengan 0. Maka perubahan tingkat harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Maka kurva dari penawaran inelastis sempurna ini garisnya vertikal. Nah, berikut terdapat contoh soal. Para pedagang kelengkeng akan menawarkan kelengkeng sebanyak 200.000. Apabila harga kelengkeng per kilogramnya adalah 20.000, harga kelengkeng sebelumnya adalah 18.000 per kilogram. Dengan jumlah kelengkeng yang ditawarkan 150 kg. Koefisien elastisitas penawarannya adalah, nah diketahui Q1 yaitu 150 kg, Q2 yaitu sebesar 200 kg, P1 yaitu harga awal sebesar 18.000 dan P2 yaitu harga kedua sebesar 20.000. Maka kita menggunakan rumus ES sama dengan delta Q, yaitu selisih dari Q2 dikurangi Q1 dibagi delta P yaitu selisih P2 dikurangi P1 dikali P yaitu harga awal dibagi Q yaitu jumlah penawaran awal. Maka ES sama dengan 200 dikurangi 150 dibagi 20.000 dikurangi 18.000 dikali P yaitu harga awal sebesar 18.000 dibagi 150. Maka ES hasil pengurangan dari 200 dikurangi 150 hasilnya 50 dibagi 20.000 dikurangi 18.000 hasilnya 2.000 dikali 18.000 dibagi 150 maka hasilnya
ES sama dengan perkalian 50 dikali 18.000 hasilnya 900.000 dibagi 2000 dikali 150 maka hasilnya 300.000. Hasilnya yaitu 3 termasuk dalam kriteria penawaran elastis. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.